Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Keluaran pasal 17, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 disebutkan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kekasih-kekasih Tuhan, siapakah orang Amalek ini, sehingga Tuhan harus berperang dengannya secara turun-temurun? Kenapa harus secara turun-temurun? Mengapa Tuhan tidak melenyapkan bangsa itu, sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada bangsa lain seperti bangsa Kanaan, yang Tuhan perintahkan agar dilenyapkan semuanya? Meskipun memang bangsa Israel tidak melakukannya, sehingga bangsa itu sampai saat ini terus menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, Amalek dalam kisah Keluaran adalah salah satu bangsa yang selalu menjadi penghambat atau penghalang Israel memasuki tanah Kanaan. Dengan kata lain, Amalek adalah sosok penghambat yang akan terus menghambat bangsa Israel memasuki rencana dan rancangan Allah. Dan kalau kita mau mengambil makna rohani dari keberadaan Amalek, kekasih-kekasih Tuhan, Amalek bisa diibaratkan sebagai penghambat bagi setiap umat Allah untuk memasuki rencana Tuhan atas hidupnya. Karena itulah bisa dimengerti kenapa Amalek akan selalu ada dan kenapa Tuhan akan terus berperang melawannya secara turun-temurun. Ketika kita akan memasuki rencana Allah yang besar, Amalek akan selalu hadir dalam wujud yang bermacam-macam untuk menghalangi kita memasuki rencana Tuhan yang besar tersebut. Amalek itu bisa berwujud manusia, bisa berwujud roh-roh jahat di udara, tetapi juga bisa berwujud ketidakpercayaan, kekhawatiran, kedagingan, atau ketakutan, dan lain-lain. Jika tidak ditangani dengan baik, maka ia akan menjadi penghalang bagi kita untuk memasuki rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dan belajar dari Musa, kekasih-kekasih Tuhan, kita bisa menaklukkan Amalek dengan mengandalkan Tuhan yang ditandai dengan mengangkat tangan kepada Tuhan di dalam doa dan seruan yang tiada henti. Kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari Musa dan orang Israel, kita mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi kita memasuki rencana Tuhan yang indah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk mewujudkan rencananya yang indah tersebut atas hidup kita, jika saja kita terus mengangkat tangan dan hati kita hanya kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.